Hi good people, back again with me Sylvia Ratu di MLD Spot. Seperti bisa kalian lihat, aku udah ada di depan K-Clean. Jadi buat kalian yang penasaran K-Clean itu apa sih? Jadi yuk ikutin aja. Sylvia. Andri. Nah teman-teman, jadi sekarang aku udah sama ownernya dari K-Clean. Nah sebelumnya nih Kak, K-Clean tuh apa sih? K-Clean Shoes itu dia laundry sepatu, tapi juga di dalamnya ada treatment-treatment yang dikhususkan untuk perawatan sepatu. Khusus untuk sepatu ya? Nah kalau kayak gitu boleh nggak sih Kak? Aku pengen sedikit kepo nih tentang sepatu dan gimana aja sih treatment-treatmentnya? Boleh. Kalau untuk ngobrol-ngobrolnya lebih baik kita di dalam aja. Di dalam aja ya? Di dalam aja supaya lebih enak gitu. Oke. Yuk ikut terus. Kak Andri, sebelum aku nanya-nanya lebih jauh tentang K-Clean nih, tadi sebelum aku masuk tuh aku sempat baca ada Here Space. Itu tuh apa sih Kak? Ya, jadi Here Space itu adalah satu tempat yang mewadahi usaha-usaha di bidang UMKM. UMKM ya? Gitu. Jadi visinya adalah memang mengangkat UMKM itu sendiri. Di dalamnya itu ada beberapa komoditi, termasuk yang tadi Mbak Sylvie di depan itu K-Clean Shoes namanya. Dia memang usaha laundry sepatu. Lalu juga di sini ada coffee shop. Ada coffee shop juga ya? Marking Ngop namanya. Lalu di belakang itu ada dimsum. Dimsum. Gitu. Jadi di sini ada beberapa komoditi lah istilahnya gitu. Jadi cukup lengkap ya, ada coffee shopnya, ada makanannya juga. Nah buat lokasinya tuh ini di mana sih Kak? Lokasinya ini ada di sekitaran alun-alun Cimahi, tempatnya di Jalan Kolonel Masturi nomor 28. Nomor 28 ya. Nah, sekarang aku pengen kepo nih tentang K-Clean. Oke. Kak Andri sendiri tuh mulai usaha ini tuh sejak kapan sih, Kak? K-Clean itu sendiri dia mulai beroperasi dari tahun 2018. 2018? Berapa? Tiga tahun. 3 gitu. tahun. Gitu. Fokusnya dia treatment sepatu. Gitu. Tidak hanya cleaning, tapi juga dia ada repaint, dia ada repair, lalu juga ada custom repair, ya banyak lah. Berbagai treatmentnya, jadi nggak cuma buat cuci sepatu doang gitu? Nggak cuma cuci sepatu gitu. Jadi berawal dari Kak Andri suka atau hobi koleksi sneakers, ataukah emang? Awal mulanya justru si K-Clean ini dia dari penjualan sabun sepatunya justru. Oh awalnya sabun sepatunya dulu? Awalnya gitu. Jadi saya tempo hari itu bekerja sama dengan salah satu formulator kimia, juga bekerja sama dengan analis kimia gitu. Jadi dia membuat satu formula gitu yang dikhususkan untuk treatment sepatu. Untuk sepatu ya? Jadi di K-Clean ini semua macam-macam mulai dari sabun, mulai dari ya istilahnya untuk kebutuhan si konsumen ya? Gitu yang cinta sama sepatu gitu, kita build sendiri. Gitu. Baru pada akhirnya baru pada akhirnya jadi ceritanya setelah kita usahanya sudah berjalan, jadi justru banyak yang minta kita untuk tester gitu ya produknya gitu lah. Ya lama-lama saya bikinlah laundry sepatunya ini. Laundry sepatu. Gitu supaya juga mewadahi kan memang untuk para pencinta sepatu itu tidak semuanya dia punya skill untuk yang sifatnya itu perawatan gitu. Jadi untuk lebih mempermudah juga, lalu juga ada konsekuensi ekonominya jelas gitu. Jadi kita buat gitu, buat baru ya.
Terus apakah udah ada cabang atau baru di sini aja nih Kak? Cabangnya kita ada juga. Ada juga. Gitu. Kita ada satu cabang lagi di daerah Unjani, kampus Unjani, gitu. Di daerah Cibeber, gitu. Jalan Ibu Ganirah. Oh iya. Gitu. Jadi memang awal mulanya itu dari penjualan produknya dulu. Gitu. Penjualan produknya. Lalu berkembang, ya. Akhirnya terbentuk Cake Clean ini. Gitu. Berarti fokus utamanya awalnya dari ini dong, penjualan online atau? Kita online juga ada, di Online e-commerce juga ada, gitu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Gitu. Jadi ya berkembang lah. Gitu. Berkembang ya berarti. Gitu. Kak Andri sendiri tuh punya alasan tersendiri nggak sih kenapa memutuskan buat milih usaha di bidang ini? Mungkin saya akan coba kaitkan dengan kondisi hari ini, kondisi pandemi hari ini, gitu ya. Orang-orang itu hari ini akan fokus sama yang sifatnya kebersihan. Satu, kebersihan. Nomor 2, kesehatan. Gitu. Nah, itu salah satunya. Nah, di si Cake Clean ini adalah termasuk usaha yang sifatnya di bidang kesehatan. Bidang kesehatan ya? Karena utamanya kebersihan, lalu juga yang pasti kebersihannya. Jadi dia masuk ke 2 kategori itu ya. Nah gitu. Berangkat dari situ, selain dari kedua itu juga Cake Clean itu adalah bisa dibilang dia juga memenuhi kebutuhan fashion. Gitu. Kebutuhan fashion juga karena ya? Kan hari ini banyak anak muda ya, gitu khususnya yang memang dia sangat-sangat hobi lah gitu sama yang sifatnya koleksi sepatu gitu. Nah itu kan hari ini sneakers sudah lumayan tuh harganya gitu. Kalau misalnya tidak dirawat dengan baik, dan yang tadi saya sempat jelaskan gitu bahwa tidak semua orang yang yang punya laundry sepatu, yang punya sepatu itu bisa treatment sepatunya sendiri. Nah kita wadahnya. Jadi gitu. Mewadahi ya? Gitu. Jadi kita ngisi kebutuhan lah gitu. Kalau boleh tahu lebih detailnya nih Kak, di sini tuh treatmentnya tuh ada apa aja sih? Cake Clean ya? Cake Clean. Cake Clean itu yang pertama dia treatmentnya ke cleaning. Gitu. Cleaning itu kita dibagi, ada yang di clean keseluruhan. Ada yang fast clean. Clean. Itu treatment yang kita namakan khusus lah gitu ya, tersendiri gitu. Nah, kalau untuk cleaning itu ya seperti biasanya sama aja kayak laundry sepatu, laundry baju gitu. Kotor kita cuci. Nah, di sisi lain juga ada treatment lain, misalnya untuk sepatu yang warnanya sudah memudar, misalnya kita ada juga treatment repaint-nya. Atau sepatunya yang sudah sobek. Atau sole-nya yang sudah hancur misalnya, kita juga punya gitu. Ada juga di sini. Ada repaint gitu. Atau ada lagi yang umum disebut kita sebut misalnya penyakit sepatu, misalnya dia yellowing atau ada noda menguning yang memang tidak bisa dibersihkan gitu. Nah itu adalah satu korosif gitu yang mengakibatkan timbulnya jamur, yaitu yang mengakibatkan ada perubahan warna di situ. Nah di situ juga kita ada treatmentnya, treatment unyellowing namanya gitu. Lalu juga kalau itu treatment di Cake Clean. Gitu. Di Cake Clean. Saya juga mau coba share nih sama teman-teman gitu, gimana sih salah satu caranya untuk treatment sepatu di rumah gitu. Nah kita harus bisa membedakan yang pertama jenis sepatunya. Jenis sepatunya gitu. Dulu ya yang paling pertama. Yang umum itu ada yang dari jenis canvas, ada yang dari jenis leather, gitu, ada yang dari jenis suede. Gitu. Nah itu dia punya treatment yang beda-beda tuh. Oh beda-beda ya? Beda-beda tuh. Nah itu memang dia butuh kehati-hatian gitu, butuh kehati-hatian dalam artian kalau mau cuci di rumah itu jangan sekali-kali menggunakan deterjen untuk baju. Oh, jangan, itu yang pertama tuh proses mencucinya. Yang kedua dalam proses penyikatan. Dalam proses penyikatan itu gunakanlah sikat-sikat yang halus. Yang halus ya? Iya, yang halus. Jangan asal sikat gitu karena itu akan merusak pori-pori dari sepatunya. Ya? Nah,
Ini yang terakhir ini penyimpanannya. Nah, penyimpanannya itu ini yang sering kali para pencinta sneakers tuh lupa. Biasanya mereka merasa lebih aman kalau sepatu itu disimpan di dusnya. Di dus. Nah, padahal disimpan di dus itu justru dia menjadikan jamurnya akan menumpuk di situ. Jadi itu bahaya, kurang bagus. Jadi lebih baik sepatu itu kita cukup pakai plastik gitu, plastik masuk plastik gitu, disimpan di ruangan yang punya suhu normal. Ya minimal 26 derajat gitu, yang punya sirkulasi udara. Jadi kuman itu tidak menempel lah di situ. Istilahnya gitu. Lalu juga untuk yang sifatnya menghilangkan bau gitu, gunakanlah misalnya ada refreshener. Nah, gunakanlah produk-produk yang seperti itu. Jadi mungkin gitu kalau sedikit tips gitu dari yang saya. Produknya refreshernya itu bisa didapetin juga di K-Clean ya, Kak? Bisa banget, bisa. Kalau dari sudut pandang Kak Andri nih ya, gimana sih perkembangan dan juga vibes para pecinta sneakers di Cimahi itu sendiri? Untuk vibes-nya kalau dari pribadi saya gitu, berdasarkan usahanya si K-Clean itu sendiri, animonya justru meskipun sekarang sedang dalam kondisi PPKM ini ya gitu, relatif meningkat justru. Oh, malah meningkat ya? Justru relatif meningkat gitu. Ya memang ada salah satu kendala, memang orang jadi susah keluar gitu ya. Pergerakan masyarakat juga dibatas, tapi secara iklim gitu, animonya justru makin meningkat. Justru makin meningkat kalau dari segi usaha yang itu nanti bisa ditarik gitu kesimpulan seperti apa sih fenomenanya gitu. Jadi mungkin dengan PPKM ini kan orang rata-rata kerja di rumah. Iya, di rumah rata-rata ya. Selain kerja di rumah juga dia banyak di rumah yang pastinya. Nah, itu kan mengakibatkan orang-orang justru bosen gitu ya. Gitu. Nah, mungkin kalau dari saya itulah bentuk peralihan atau bentuk memuaskan kebosanannya mereka lah dengan dia treatment sepatu-sepatunya yang di rumah gitu. Modalnya seperti itu ya gitu. Lalu juga kalau dari segi demografi gitu, tidak terlepas dari kalangan muda. Dari kalangan muda ya? Tidak terlepas dari kalangan muda, tapi juga justru orang-orang yang lanjut usia gitu misalnya gitu, itu juga sering sih gitu. Sering juga sih gitu, karena memang si K-Clean ini dia sifatnya hari ini karena kembali lagi tadi PPKM, dia tidak hanya menunggu ada konsumen datang gitu, tapi juga kita jemput bola. Kita jemput bola. Jadi istilahnya kita pick up and delivery, dan itu free. Free. Free, tidak ada tambahan biaya di situ gitu. Ya itu kan adalah usaha K-Clean untuk lebih mendekatkan kembali si K-Clean-nya kepada para konsumennya. Nah, justru itu begitu kita mengeluarkan satu treatment khusus lah gitu yang sifatnya mendekatkan dari si K-Clean ke konsumen itu sendiri gitu. Nah, orang-orang justru kita nggak usah keluar rumah nih, nggak usah repot nih gitu. Kita yang jemput, nanti juga diantar lagi sepatunya. Nah, justru itulah juga yang istilahnya dia mengangkat keinginan-keinginan. Nggak usah datang. Nah, jadi diingetin lah istilahnya. Ini ada sepatu nih nggak keluar. Ya udah, di treatment aja. Jadi dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa animonya justru meningkat. Justru malah meningkat ya? Justru meningkat. Gitu. Kak, setelah dengar tadi Kakak ngejelasin kayak gimana sih treatmentnya, aku jadi penasaran nih, pengen lihat kayak gimana sih prosesnya, boleh nggak? Boleh, nanti kita sambil selesai ini, kita bareng-bareng kita lihat gimana sih sebenarnya proses mencuci sepatu yang benar itu yang seperti bener apa. Ya? Jadi untuk proses cleaning itu, ini ada sepatu Nike Jordan di sini. Nah,
saya akan mempraktekkan bagaimana proses sepatu dari mulai identifikasi sampai nanti ke treatmentnya. Yang pertama itu kita identifikasi dulu bagian-bagian dari sifat-sifat sepatu gitu, khususnya dari si permukaannya. Nah itu akan memiliki konsekuensi yang berbeda dengan cara treatmentnya. Kita ambil yang ini gitu. Nah untuk bagian ini kita cukup menggunakan sikat yang agak sedikit kasar gitu. Kita biasanya pakai sikat ini gitu, ini berbahan nilon. Lalu juga untuk di sini ada bagian suede gitu. Nah untuk suede ini usahakan menggunakan sikat yang lebih halus lagi dari ini gitu. Jadi kita biasanya pakai yang agak lebih halus, sama bahan nilon juga tapi dia lebih halus gitu. Dan tidak perlu mencuci seperti mencuci baju, dalam artian itu direndam lalu juga dikucek gitu, itu tidak perlu. Nah kita langsung saja dari proses bagian yang sebelah sini. Awalnya itu untuk mencuci itu kita dari si solnya dulu gitu. Kenapa si solnya dulu? Supaya saat kita proses ke uppernya itu tidak ada noda lagi yang terbawa ke uppernya. Langsung saja. Ke bawahnya juga. Setelah itu bagian suede-nya. Nah, atau juga bisa menggunakan salah satu spons. Nah untuk teknik pengelapan juga usahakan jangan ditarik tapi ditekan-tekan. Nah di sini bisa dilihat prosesnya cukup mudah. Nah ini perbedaannya gitu. Jadi untuk kalian yang mau cuci sendiri kurang lebih itu cara yang benernya seperti itu kurang lebih. Nah mungkin Kak, siapa tahu teman-teman di rumah ada yang pengen treatment sepatunya, itu bisa cari tahu di mana tuh Kak? Boleh, kita ada di Instagram. Gitu. Clean Shoes, K pakai K gitu, shoes biasa gitu, K Clean Shoes gitu. Atau di Facebook juga sama. Oh, ada juga di Facebook. Nah, di Facebook juga sama. Atau bisa direct WhatsApp itu ke nomor 0838 2151 3453. Kalau untuk info produknya itu kita sudah ada di Marketplace dengan nama yang sama. Dengan nama yang sama Shoes. ya. Gitu. Dan mungkin siapa tahu ada yang pengen langsung datang ke sini, bisa datang ke Clean Shoes di Jalan Kolonel Masturi nomor 28. Belakang alun-alun Cimahi. Gitu. Oke, makasih banyak ya Kak Andri buat Kembali hari kasih. ini. Oke, Mbak Silvi. Nah, itu tadi seputar tentang Clean, dan Kak Andri juga udah ngasih tahu kayak gimana sih cara treatment yang baik dan benar. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.